Paling utama kurban adalah domba yang bertanduk, jantan, putih bercampur hitam atau belang di sekitar matanya dan kakinya. Karena sifat seperti itulah yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sendiri berkurban dengan yang seperti itu. Kurban Rasulullah SAW atas nama semua umatnya. Orang yang tidak mampu berkurban di antara kaum muslimin akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang berkurban. Karena ketika Nabi SAW menyembelih satu ekor domba, beliau mengucapkan Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ya Allah, ini adalah nama atas namaku dan juga nama umatku yang tidak mampu berkurban. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan juga Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum sekitar kurban yang perlu diketahui, yang pertama usia hewan. Hewan kurban berupa domba minimal 1 tahun ya, atau berusia 1 tahun atau hampir setahun. Sebagian ulama ada yang mengatakan 6 bulan boleh. Sedangkan yang lain berupa biri-biri, unta dan sapi tidak kurang dari 2 tahun. Ya. Biri-biri yang telah berusia setahun dan memasuki tahun kedua. Unta telah berusia 4 tahun dan memasuki tahun kelima. Sapi telah berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaza'atan minad dha'an. Wal musinnatu minal an'ami hiya tsaniyah. Janganlah kalian sembelih kurban kecuali musinnah. Musinnah artinya domba yang telah berusia setahun lebih. Ya. Kecuali jika kalian kesulitan, maka sembelihlah da'an atau kambing yang usianya 6 bulan hingga 1 tahun. Atau domba yang berusia kurang lebih 6 bulan sampai mendekati 1 tahun. Sedangkan dimaksud dengan hewan ternak musinnah adalah yang berusia 2 tahun. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1963. Artinya hewan ini perlu diperhatikan umur-umurnya. Kalau mau dilakukan untuk Idul Adha ya. Tapi kalau sembeli harian, Anda mau bagikan kepada orang sebagaimana tadi sudah saya singgung, itu tidak ada masalah ya. Selanjutnya yang kedua, bebas dari cacat. Ini kapan saja Anda mau sembeli buat Allah, berikan yang terbaik ya. Sedekah untuk Allah, berikan yang terbaik. Tidak boleh dikurbankan kecuali hewan kurban yang terbebas dari kekurangan pada fisiknya. Maka tidak dibolehkan hewan yang buta sebelah matanya, hewan yang pincang dan patah tanduknya, atau terpotong hidungnya atau telinganya. Juga tidak boleh dikurbankan hewan yang sakit dan sangat kurus. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, arba'un la tajuzu fil awahi, al-awra'ul bayyinu awruha, wal maridatul bayyinu maraduha, wal arja'ul bayyinu dhal'uha, wal kasiratul lati la tunki ayyi la mukha fi idhamiha wa hiyal hazilul ajfa. 4 macam hewan yang tidak boleh dikurbankan. Hewan buta sebelah yang sangat jelas buta matanya. Hewan sakit yang sangat jelas sakitnya. Hewan pincang yang sangat jelas pincangnya. Dan hewan yang patah kakinya dan tidak bersumsum. Yaitu hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya, keadaannya sangat kurus kering. Hadis ini riwayatkan Abu Daud. Artinya belikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentu hikmah yang lain yang bisa kita ambil dari kurban teman-teman sekalian. Bagaimana hewan-hewan ini berarti hewan-hewan yang terbaik yang Allah telah pilihkan buat kita sebagai pencipta ya. Allah pilihkan. Yaitu unta, sapi dan kambing atau domba ya. Tentu masuk dalam sapi ini juga kerbau ya, karena sejenis gitu ya. Inilah hewan-hewan terbaik yang dikonsumsi oleh manusia. Baik itu dagingnya juga susunya ya. Ini yang terbaik. Yang ketiga, yang paling utama kurban adalah domba yang bertanduk, jantan, putih bercampur hitam atau belang di sekitar matanya dan kakinya. Karena sifat seperti itulah yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sendiri berkurban dengan yang seperti itu. Sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dhaha bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yamshi fi sawad wa yanzuru fi sawad. Bahwasanya Rasulullah SAW berkorban dengan domba yang bertanduk, sekitar kukunya hitam, kaki-kakinya hitam, di sekitar kedua matanya juga hitam. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Abu Daud. Ya. Jadi kalau kita dapatkan bagus, dombanya berwarna putih, tapi kedua kakinya, daerah lututnya, matanya, itu ada bulu hitamnya. Kalau tidak, maka Anda bisa pilih domba yang lain, tidak ada masalah. Ya. Walaupun khilaf di antara ulama mana lebih afdal. Apakah domba atau hewan-hewan yang lain. Ada yang mengatakan domba, karena Nabi SAW memilih itu. Dan juga bagaimana Ismail AS diganti oleh Allah dengan domba.
Kemudian ada juga mengatakan tidak, yang afdol tetap yang lebih besar seperti unta dulu, kemudian sapi, baru kambing sesuai dengan hadis tentang masalah Jumat, ya. Bagaimana orang kalau pergi di awal waktu Jumat maka pahalanya seperti menyembelih unta, kalau dia pergi waktu kedua seperti sapi, kalau dia pergi waktu ketiga seperti ya, menyembelih domba, kemudian kalau datang waktu keempat seperti ayam, kalau datang kelima sebelum khatib ada semimbar maka seperti berkurban dengan sebutir telur, ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang keempat, waktu penyembelihan hewan kurban di pagi hari Idul Adha setelah sholat Id. Tidak boleh sebelumnya karena Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha qabla as-salati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa ashaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id berarti ia menyembelih untuk dirinya, dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id maka penyembelihannya telah sempurna dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadits ini riwayat Bukhari. Ya. Boleh juga ditangguhkan hingga setelah sholat Id. Paling afdal setelah sholat Idul Adha langsung hari nahar. Itu yang dikatakan tadi dalam hadis sebelumnya, ya. Bahwasanya yang paling Allah cintai amal di hari nahar atau hari raya Idul Adha adalah berkurban, menumpahkan darah hewan. Tapi boleh juga kita tunda sampai hari tasyrik, artinya 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kita boleh tunda sampai 11, 12 dan 13 dari bulan Zulhijjah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Kullu ayyami tasyriki dzabhun." Semua hari tasyrik boleh untuk menyembelih hewan. Hadis ini riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima, yang sangat dianjurkan saat menyembelih kurban adalah menghadapkan wajah hewan ke arah kiblat sambil mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Ini yang diambil dari potongan doa iftitah, ya. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus, dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang pertama berserah diri. Saat menyembelih hendaklah dia mengucapkan bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah ini darimu dan untukmu. Ini sunnahnya menyebutkan itu, ya. Kemudian yang keenam, boleh mewakilkannya. Seorang muslim dianjurkan untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya kalau dia mampu, dekat dan dia juga terbiasa. Tapi boleh juga mewakilkan kepada orang lain. Hal itu tidak berdosa dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hal ini. Yang ketujuh, pembagian yang dianjurkan. Daging kurban dianjurkan untuk dibagi 3. Dimakan sendiri bersama keluarga, keluarga orang yang berkurban, ya, sepertiganya, sepertiga lagi disedekahkan dan sepertiga lagi dihadiahkan untuk rekan-rekannya. Demikian berdasarkan sabda Nabi SAW, "Kulu waddakhiru wa tasaddaqu." Makanlah dan simpanlah serta bersedekahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Boleh juga disedekahkan semuanya dan boleh juga tidak ada yang dihadiahkan dari daging kurban tersebut. Jadi bebas. Boleh nggak saya sembelih domba, semuanya saya simpan buat saya makan sekeluarga? Boleh. Saya sembelih sapi semuanya, saya pakai, boleh. Tapi kalau Anda mau lebih afdal, Anda bagi. Sepertiganya Anda makan dengan keluarga. Ini mengatakan boleh dan dianjurkan makan daging, terutama 3 jenis hewan ini, ya. Unta, sapi, dan kambing atau domba. Sepanjang tahun tentunya. Kemudian boleh juga sepertiganya Anda sedekahkan umum untuk orang miskin, sedekahnya Anda sedekahkan kepada orang-orang rekan-rekan yang walaupun mampu. Jadi boleh saja Anda saling berbagi satu sama yang lain, gitu, ya. Yang kedelapan, upah pelaksana dari setiap, ya, hewan kurban, upah pelaksana dari selain hewan kurban. Orang yang mengurusi hewan kurban tidak diberi upah dari bagian hewan kurban tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengurusi untanya dan bersedekah dengan daging, kulit dan isi perutnya, dan agar tidak memberi apa-apa kepada orang yang menanganinya. Ia mengatakan kami memberinya upah dari yang kami miliki. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya, ya menyembelih kasih duit, bayar dengan upahnya, tapi jangan bayar dengan daging, ya. Nanti sapi ini saya sembelih, ya sekitar mungkin 5 kilo saya akan berikan kepada Anda sebagai imbalan menyembelihnya, itu tidak boleh. Ya. Dia dikasih upah sendiri. Begitu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan berhubungan dengan masalah ini adalah apakah seekor domba cukup atas nama satu keluarga? Maka jawabannya seekor domba cukup, ya.
untuk sekeluarga, walaupun satu keluarga itu terdiri dari beberapa orang yang banyak. Berdasarkan ucapan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ada seseorang laki-laki di masa Rasulullah SAW yang berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Yang ke-10, ya, apa atau yang harus dihindari orang yang telah berniat untuk berkurban, yaitu sangat dimakruhkan bagi orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut atau kukunya. Ada yang harus dihindari, yang perlu diketahui dari berhubungan dengan kurban ini, yaitu dia menghindari untuk memotong kuku dan juga ya, rambutnya. Demikian ini semenjak memulai bulan Hijriah atau masuk bulan Hijriah, tanggal 1 Zulhijjah, mulai dari bulan Zulhijjah, dimulai dari tanggal 1-nya, hingga menyembelih hewan kurban. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhiya." Jika kalian melihat hilalnya bulan Zulhijjah, sudah masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, maka seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya atau tidak memotong hingga ia berkurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang terakhir teman-teman, yang ke-11 di poin ini ya, di hukum-hukum seputar hewan kurban di poin E-nya, yaitu kurban Rasulullah SAW atas nama semua umatnya. Orang yang tidak mampu berkurban di antara kaum muslimin akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang berkurban. Karena ketika Nabi SAW menyembelih satu ekor domba, beliau mengucapkan, Allahumma hadha anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, ini adalah nama atas namaku dan juga nama umatku yang tidak mampu berkurban. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan juga Tirmidzi. Sebagian ulama mengatakan ini berlaku ya dari sembelihan Nabi SAW untuk semua umatnya yang tidak mampu untuk berkurban. Allahu a'lam.